Minggu lalu aku baru aja upload video tentang living in the moment dan menjadi multi-identitas, yang mana ini adalah 2 pelajaran hidup yang penting yang ku dapat terkhusus setelah merasakan tinggal 6 bulan di Jerman, yang mana ini adalah perantauan yang cukup jauh bagiku. Dan video itu berjalan dengan cukup baik, kurasa performanya juga cukup bagus dari segi berapa banyak orang yang nonton, berapa banyak orang yang nge-like, komen, dan juga dari video itu banyak banget teman-temanku atau orang yang gak kusangka nonton videoku yang kemudian ngasih tahu atau ngabarin ke aku kalau video itu sangat membantu mereka. Jadi orang-orang yang biasanya diem aja pas nonton videoku, nggak terlalu banyak komentar dan semacamnya, setelah nonton video itu mereka bilang bahwa oh, video ini sangat membantuku, ini sangat relate dan semacamnya. Di satu sisi ya aku sangat senang dengan kenyataan itu dan juga dengan hasil dari videonya. Ini tentunya kenapa aku dan tim ngambil jeda yang cukup panjang, karena kita pengen pas kembali itu datang dengan sesuatu yang cukup bagus atau yang berbeda lah dengan sebelumnya. Karena sebelumnya aku merasa bahwa kontenku udah mulai banyak yang berulang, udah mulai banyak yang seperti rutinitas, alias ngomongin sesuatu hanya untuk diomongin, bukan karena ada sesuatu yang memang bisa dipetik daripada pengalaman itu. Dan akhirnya kita ngambil break 4 bulan untuk mencoba hidup dan ngumpulin pengalaman untuk dibagikan lagi, dan itu berhasil. Di satu sisi ya aku bahagia, di sisi lain aku merasa sedikit takut. Kenapa? Karena aku merasa tiap kali ada sesuatu yang ku buat atau yang ku hasilkan dan hasilnya bagus, itu aku langsung mempunyai standar bahwa yang berikutnya itu harus lebih baik lagi. Jadi misalnya untuk video ini dapat views 30.000, berikutnya pengen 40.000 atau 50.000, atau bikin postingan di Instagram dikonsepin segala macam, kalau minggu ini likes-nya 20.000, pengen yang selanjutnya 25.000 dan seterusnya. Di sisi lain emang ada positifnya dari sini, dimana aku jadi berpikir bahwa aku pengen selalu meningkatkan kualitas daripada apa yang ku produksi. Jadi setiap kali bikin video pengen lebih baik, dan ukurannya untuk itu adalah jumlah likes, jumlah views dan semacamnya. Tapi akhir-akhir ini aku menyadari bahwa ini justru banyak menghalangku untuk menjadi versi diriku yang terbaik. Kenapa? Yang pertama, aku menempatkan motivasi eksternal sebagai dorongan bagiku untuk melakukan sesuatu. Dan yang kayak kita tahu, motivasi eksternal itu pasti selalu berubah-ubah dan kita nggak bisa bergantung lah intinya sama motivasi eksternal. Terus yang kedua, kesalahanku adalah ketika aku melakukan ini selalu memberikan semacam treadmill di kepalaku bahwa kalau hari ini segini, yang berikutnya harus lebih baik lagi. Aku nggak mengizinkan diriku untuk menjadi manusia, dimana kenyataannya definisi konsistensi yang sebenarnya kadang kita 100%, kadang 90%, besoknya 80, besoknya 70, naik lagi 90, naik lagi 100, turun ke 60 dan semacamnya. Itu adalah bentuk gambaran nyata dari menjadi konsisten. Dan nggak setiap hari itu nggak bakal sama dan progresnya nggak selalu linear ke atas, pasti selalu naik turun. Dan tendensiku ketika aku melihat ada performa yang bagus dari misalnya video YouTube atau post Instagram, aku pengen yang selanjutnya juga jadi sama bagus atau lebih bagus lagi. Dari segi standar produksi mungkin ya itu bisa diterapkan, tapi ketika aku melakukan ini, ada satu hal yang terjadi kepada diriku, yaitu aku jadi memperbesar gaya gesek untuk hal-hal yang pengen atau yang harusnya aku lakukan. Jadi misalnya daripada aku lanjut aja fokus ke dalam pembuatan kontennya, misalnya untuk video YouTube katakan, aku udah publish video yang satu itu, terus sekarang kalau misalnya menggunakan best practice-nya dalam mencoba untuk menjadi konsisten, katakan dalam skenario ini aku udah mempublish suatu video YouTube yang mendapatkan views cukup banyak dan menurut standarku berhasil dari segi impact juga. Aku ada tendensi untuk pengen bikin sesuatu yang sama atau mengalahkan hal tersebut. Di sisi lain kita bisa melihatnya sebagai hal yang sehat, cuma aku menyadari bahwa ini hanya memperbesar gaya gesekku dan membuatku lupa tentang apa yang harusnya aku lakukan, yaitu untuk tetap hadir aja setiap waktu. Aku menyadari bahwa untuk hal-hal besar yang aku lakukan, yang tanda kutip berhasil atau yang kubanggakan, yang paling dini aku rasa itu adalah persiapan lari maraton. Jadi maraton itu butuh waktu latihan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Aku butuh sekitar 4 bulan untuk training block atau fase training yang buat event maratonnya doang, yang satu maraton ini, tapi butuh bertahun-tahun untuk bangun level fitness yang cukup untuk ngemulai training block buat maraton tadi. Jadi ya ini ada progres yang cukup panjang. Dan ini adalah suatu hal yang kubanggakan karena ini banyak bermain dengan bagaimana aku melihat diriku dan juga melihat kemampuanku dan bermain dengan banyak hal kayak misalnya bagaimana caranya membangun habits, menjaga konsistensi, apa yang harus kita hadapi kalau ada suatu hari yang nggak sesuai dengan diri kita dan semacamnya. Cuma sebelum kita nyampe ke sana, kita harus selesai dengan masalah pertamanya dulu, yaitu memulai. Dan memulai ini akan selalu jadi hal yang tersulit. Dan ini bisa kita observasi dimanapun. Untuk setiap hal yang kita lakukan, yang paling susah itu biasanya yang fase memulainya. Pas udah kita mulai, semuanya biasanya akan berjalan relatif mulus. Dan ternyata tadinya misalnya kita udah 3 minggu menunda-nunda buat menulis suatu tugas yang besar dari kampus, ternyata pas udah dimulai kita menyesal karena kenapa nggak mulai dari dulu, karena ternyata tugasnya nggak susah itu, dan kalau kita punya waktu lebih lama, siapa tahu tugasnya jadi jauh lebih baik kualitasnya. Dan dari sini kita sadar bahwa masalahnya adalah dengan standar yang kita tetapkan sebelum memulai. Kita punya standar yang terlalu tinggi
tinggi tentang apa yang harusnya kita kerjakan. Padahal kalau kita jujur, misalnya kita lihat keluar sekalipun, kemungkinan besar orang yang menerima hasil karya tersebut nggak bakal melihat standarnya sedetail apa yang terjadi di pikiran kita juga. Jadi tugas kita di sini adalah menemukan balance antara pertama menantang diri kita untuk memproduksi sesuatu yang lebih berkualitas, tapi juga nggak terlalu meninggikan hal tersebut sampai dia bahkan keluar dari standar yang diharapkan oleh orang lain. Karena biasanya standar yang terlalu tinggi itu yang membuat kita lupa tentang apa yang harusnya kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu adalah mulai aja dulu. Makanya kaitannya dengan video kemarin yang berhasil dan menurutku cukup banyak dapat review positif, aku sekarang nggak mengizinkannya untuk mendikte bagaimana video selanjutnya akan berjalan. Aku yang dulu akan melihat video itu dan mikir bahwa aku harus menjadikannya standar dan berikutnya harus kayak gitu juga, kalau nggak aku akan merasa buruk. Tapi sekarang aku kayak oke, hasilnya ya syukur bagus, tapi itu adalah macam ukuran atau metrik keluar aja. Yang terpenting bagiku untuk menjadi berhasil atau standar berhasil yang kutetapkan pada diriku sendiri adalah ketika aku berhasil untuk memberikan input, dan input ini artinya adalah kerjaan yang bisa ku masukkan, bukan hasil yang bisa ku dapatkan. Kerjaan yang bisa ku masukkan ya adalah bikin video, upload, dan lanjutkan itu. Aku nggak bisa mendikte bagaimana hasilnya, dan karena itu harusnya aku nggak terlalu mengkhawatirkan bagaimana hasilnya. Yang perlu ku fokuskan adalah inputnya tadi. Duduk, kerjakan, dan lakukan ini berkali-kali, dan itulah sebenarnya yang menurutku perlu kita tanamkan untuk menjadi konsisten. Kembali ke lari. Dalam lari, aku sekarang menerapkan aturan yang mana namanya itu adalah rule of thirds. Di kamera, fotografi, videografi punya rule of thirds-nya sendiri, tapi ini agak beda dengan itu. Rule of thirds ini simpelnya adalah mengatakan bahwa kualitas lari kita atau apa perasaan relatif kita terhadap sesi latihan itu dibagi sepertiga. Sepertiganya kita akan merasa luar biasa, sepertiganya kita akan merasa biasa-biasa aja, sepertiganya kita akan merasa buruk. Kalau misalnya kita bisa menjaga rasio ini aja, sepertiga tadi, maka kurang lebih kita ada di jalan yang tepat. Ini artinya adalah nggak semua lari yang pas kita kerjakan itu kita akan mendapat runner's high, katakan, dimana kita merasa dapat efek terapi dari situ. Ada lari yang dimana di situ kita ngos-ngosan atau kita merasa bahwa kenapa hari ini performa kita turun banget, atau ada juga hari-hari yang mana kita ya biasa aja. Ini kita jalankan hanya karena ya itu ada di menu latihan kita. Cuma intinya nggak semuanya bakal bagus, dan sama juga harusnya. Dan aku mencoba menerapkan filosofi latihan rule of thirds ini ke berbagai macam area lain di hidupku. Jadi misalnya untuk bikin video juga agak nggak realistis rasanya kalau semua videoku itu selalu memecah rekor dan selanjutnya. Karena pada akhirnya apa yang namanya tren pasti bakal datang, pasti bakal hilang dan timbul. Jadi yang kulakukan sekarang dengan video dan proyek-proyek apapun di mana aku pengen coba lebih konsisten di sana, aku melihat apakah rasionya sekarang dalam kurang lebih rule of thirds tadi. Jadi andaikan sepertiga videoku aku merasa jelek dengannya, sepertiganya biasa-biasa aja, dan sepertiganya luar biasa kayak video yang terakhir kemarin, itu ada aku akan merasa bahwa diriku ada di jalan yang benar. Dan ini adalah hal yang positif buatku karena akhirnya sekarang aku nggak fokus kepada hasil, tapi aku fokus kepada memberikan input. Mau di lari, mau di video, mau di hal apapun yang dimana aku pengen lebih konsisten di sana, ini berlaku. Ini membuatku sadar juga bahwa banyak keberhasilan itu bukan suatu hal besar yang dilakukan, melainkan hal-hal kecil yang diakumulasi. Dan orang-orang yang konsisten dimanapun sebenarnya, yang kita lihat dia ini kok keren banget atau dia ini kok bisa berhasil di sini, biasanya itu bukan orang yang melakukan satu hal besar, tapi dia adalah orang yang mengakumulasikan hal-hal kecil sehingga bisa jadi dirinya yang sekarang. Ini juga berlaku pas aku ngelihat atlet-atlet olimpiade yang berprestasi kemarin. Kalau kita lihat sebenarnya ya perjalanan hidupnya nggak selalu mulus dan dia selalu ada naik turunnya. Dan kita melihatnya momen puncaknya pas dia ikut olimpiade, ini orang kok kayak berhasil banget udah mencapai mimpinya dalam hidup. Tapi padahal kalau kita lihat track record sebelumnya di pertandingan atau kompetisi yang dia ikuti sebelumnya, itu cenderung naik turun. Tapi apapun yang terjadi, dia tetap hadir dan tetap ada di sana. Dan yang bertahan itu adalah yang berhasil mengakumulasikan hal-hal kecil tadi. Dan ini luar biasa bagiku karena akhirnya aku beneran merasakan semacam peningkatan di bidang apapun lah itu yang aku menerapkan rule of thirds dan fokus kepada input ini. Jadi kalau aku mengikuti dikte atau keinginan otakku yang dulu, yang mana aku menggunakan standar dari konten terakhirku untuk apa langkahku yang selanjutnya, aku menyadari bahwa ini tidak bakal membuatku bertahan atau berkembang. Jadi mungkin aku bisa berpesan, cari di hidup kita di mana kita bisa menurunkan justru standar keberhasilannya, bukan menaikkan. Karena tujuannya dalam melakukan ini bukan untuk membuat kita memproduksi sesuatu yang semakin
mediocre dan semakin mediocre. Tapi ini untuk membangun semacam rasa keberhasilan kecil yang mana ini dibutuhkan untuk memupuk identitas dalam diri kita. Dan keberhasilan itu kan selalu relatif ya. Aku senang kalau misalnya hari ini aku bisa lari 6 kilo. Tapi buat atlet yang udah di level tinggi, itu jauh dari kata berhasil. Dia butuh hari ini untuk lari 20 kilo, 24 kilo. Jadi keberhasilan itu relatif, selalu ditentukan sama orangnya. Dan hanya orang tersebutlah yang bisa menentukan atau yang bisa mendikte yang mana yang tergolong berhasil itu. Dan ketika kita bisa agak lebih baik ke diri kita sendiri, alias kayak lebih memahami lah posisi kita saat ini dan menurunkan standar sukses itu, kita bisa lebih gampang ngerasain yang namanya berhasil. Dan ketika kita ngerasain yang namanya berhasil ini, itu yang memupuk identitas kita. Dan aku juga gitu, dari menjadi YouTuber, dari lari, dari traveling, dari apapun itu hal atau proyek yang coba aku kembangkan, itu selalu standarnya tuh kecil-kecil dulu. Setelah itu dicapai, dia memupuk identitas, dan identitas ini yang mendorong kita ke level selanjutnya. Jadi misalnya dari segi pencapaian sekalipun, aku dulu nggak pernah targetin pencapaian atau target angka soal pemasukan atau kekayaan dan semacamnya, itu nggak pernah terpikirkan. Tapi aku selalu mencoba untuk ngeset target-target kecil yang mana itu dicapai. Dan ternyata aku menyadari bahwa benar adanya bahwa saat ini apa yang sudah terkumpulkan denganku bukanlah karena adanya satu atau dua hal besar, melainkan dia adalah akumulasi dari hal-hal kecil. Satu hal lagi yang ku sadari adalah di era dimana kita menyenangi yang namanya keviralan, kita cenderung selalu mencari ketinggian-ketinggian instan. Kita nggak terlalu suka pendakian ya, tapi kita langsung pengen dapat ketinggian instan itu. Dan makanya untuk segi konten atau profil media sosialku, Instagramku, YouTubeku dan semacamnya, aku nggak terlalu mencari keterkenalan yang membludak. Aku justru lebih suka di mana aku berkembang dengan pelan, karena dengan ini aku jadi bisa perlahan-lahan tuh meningkatkan kualitas atau level karakter dan identitasku untuk menyamai kenaikanku dari segi output, misalnya penghasilan atau angka subscriber dan semacamnya. Dan ini kurasakan dan aku bisa observasi juga bahwa banyak orang yang ketika langsung mendapatkan sesuatu yang luar biasa, mendapatkan keviralan atau ketinggian yang tinggi, ketinggian yang sangat-sangat tinggi, itu agak terbentuk atau terkembang rasa semacam kecanduan seperti itu. Dan banyak juga teman-temanku yang merasa stres di dunia content creator, YouTube dan semacamnya, itu karena selalu berpaku sama hal-hal seperti itu, selalu ngecek angkanya kok lebih rendah, lebih tinggi dan semacamnya. Cuma kalau kita izinkan dia berkembang dengan perlahan-lahan, kita bisa beneran ngebangun karakter dan kualitas diri yang mana kita jadi siap untuk segala kemungkinan itu. Dan aku juga bersyukur perkembanganku di YouTube dan Instagram tuh agak konservatif, karena ini menjagaku dari berbagai macam hal. Aku jadi bisa ngebangun identitasku atau cara melihat diriku itu secara perlahan dan menebalkan kulit secara perlahan. Jadi aku nggak kaget ketika mendapatkan misalnya keviralan atau mendapatkan ketenaran yang mendadak misalnya, karena semuanya perlahan-lahan jadi udah kebentuk dan siap untuk itu. Dan sedangkan waktu awal-awal sekitar tahun 2020 itu aku mendapatkan momen viralku lah kurang lebih untuk saat itu, dan itu agak sulit di manage jujur. Jadi makanya setiap kali komentar yang ditinggalkan oleh orang itu langsung mendefinisikan siapa diriku, dan setiap komen negatif yang ku baca itu bisa menjadi bahan overthinking misalnya. Dan aku jadi takut untuk menjadi diriku sendiri karena aku selalu pengen untuk mendapatkan review atau penilaian yang bagus dari orang lain. Sekarang hal itu hampir nggak pernah aku rasakan lagi karena semuanya udah dibangun secara perlahan dan kulitku udah semakin tebal, sehingga yang pertama orang udah ngelihat itu, dan ketika orang udah ngelihat kita sebagai pribadi yang A, B, C, jarang orang mau nyentuh gitu. Biasanya orang tuh menyentuh atau menyerang kita pas kita kelihatan masih kayak dalam proses. Itu satu, udah semakin sedikit orang yang menyerang atau menyentuh. Kedua, kalaupun ada yang menyentuh atau yang mencoba menyenggol dan semacamnya, itu udah nggak terlalu berpengaruh lagi karena sekarang udah kebangun rasa identitas atau semacam konsep diri yang kuat. Jadi nggak butuh pendapat orang lain untuk mengetahui perasaan diri sendiri kayak gimana. Jadi mau diomongin beberapa kali di suatu thread di X sekalipun, mau dibahas di suatu forum online sekalipun, atau di circle-circle mahasiswa sekalipun, itu nggak ngaruh ke bagaimana aku ngelihat diri sendiri, karena identitasnya itu datang dari input yang kuberikan, datang bukan dari komentar orang lain, tapi datang dari seberapa banyak hal yang kukatakan yang bisa kulakukan. Jadi pas ku bilang aku mau lari maraton, aku mau konsisten larinya segini banyak per minggu, seberapa banyak dari kata-kataku yang bisa dilakukan. Atau ketika aku menyampaikan hal seperti ini, seberapa banyak dari apa yang kukatakan tuh emang benar juga jadi kupegang jadi prinsip dan nilai hidupku. Jadi kalau misalnya kita udah yakin dengan itu, apapun yang orang katakan tuh hampir nggak ngaruh gitu ya. Gimana ya bilangnya, kayak kita apresiasi kita tetap bisa belajar dari sana, tapi kita nggak mengambilnya secara personal. Dan ini adalah hadiah yang luar biasa. Aku mungkin ekstremnya sih mungkin kalau misalnya kita lihat kayak apa ya, tapi mungkin negatifnya ya ini kali ya. Jadinya kalau ada orang di level ini
media jadi kayak nggak tahu malu gitu. Jadinya positifnya ya nggak tahu malu, jadi kita bisa melakukan apa yang pengen kita lakukan tanpa butuh validasi orang lain. Negatifnya ya kadang ya ada juga orang yang mempergunakannya dengan salah. Kita tahu sendiri apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, kayak banyak banget kita bingung, ini kok orang nggak malu-malu ya? Udah dikritik sama jutaan orang, tapi masih juga melakukan hal yang sama dan bahkan lebih parah lagi. Mungkin ini sisi negatifnya dari tadi, membangun identitas dan rasa percaya diri tadi. Tapi ini untuk topik yang lain, ini aku agak nyenggol-nyenggol sedikit offside, jadi kita akhiri aja lah videonya. Cuma ya sekarang live updateku di sini, minggu depan atau awal Oktober itu aku bakal mulai perkuliahan lagi. Jadi banyak banget yang nanya, "Bang, kok kamu jalan-jalan terus? Kok kamu travel dan semacamnya?" Pertama, travel itu jadi salah satu proyekku juga. Jadi ini bukan jalan-jalan hahaha doang, tapi emang salah satu targetku adalah untuk nyampe ke 100 negara. Kita sekarang udah di negara ke-44 dan ya nggak seneng-seneng semua juga sih. Maksudnya banyak travelku juga yang bukan kayak minum kopi lihat pemandangan gitu, tapi emang beneran jatuh ke dalam ya suatu petualangan yang lumayan menantang dan mengubah perspektif dan pandangan hidup lah. Jadi itu targetnya. Kebetulan aja sekarang lagi di Eropa, dan yang deket-deket ya negara Eropa, dan kebetulan mereka maju-maju semua negaranya. Jadi kayak ya saat ini masih di fase enjoy-nya lah. Cuma nanti kita bakal memperluas lagi ke seluruh dunia, apa yang bisa kita lihat, apa yang kita bisa pelajari dari berbagai macam peradaban di dunia. Dan sekarang udah mulai dingin. Hari ini aku bakal coba, kayaknya aku pengen makan es krim hari ini dan beli kopi. Aku minum kopi sambil ngetik di sana. Aku lagi progres nulis buku, mau diajukan apakah bisa ditulis atau enggak. Terus habis itu aku butuh ke City Hall, kayak ke balai kotanya, untuk ngedaftarin alamat baruku ini, karena kayak yang teman-teman tahu aku baru aja pindah ke kamar yang ada dapurnya sendiri. Dan ya kayaknya itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.